Brigjen Suparjo sangat kecewa dengan Maijen Pranoto Rekso Samudro yang sudah diperjuangkannya agar bisa menggantikan Letjen Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Tapi, balasan yang diterima justru menghancurkan gerakan 30 September yang sudah mengusulkan Pranoto sebagai caretaker Menpangat. Brigjen Suparjo adalah salah satu pentolan gerakan 30 September. Dia yang ikut rapat di Halim membahas pengganti Letjen Ahmad Yani yang diculik. Rapat dipimpin langsung Presiden Soekarno yang juga dihadiri Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Marta Dinata, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Irjen Sucipto Yudodiharjo dan Waperdam Jelei Mena. Menurut Maijen Purnawirawan Samsudin dalam buku, Mengapa G30 SPKI Gagal, suatu analisis. Kekecewaan Brigjen Suparjo itu diungkapkan dalam catatannya yang kemudian disita tentara. Dalam dokumen yang disita tentara itu, Suparjo menulis setelah menerima berita bahwa Jenderal Harto menyiapkan Tegenanval dan Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Udara Omar Dhani menawarkan integrasi untuk melawan pada waktu itu. Harus disambut baik. Dengan menerima itu maka seluruh kekuatan AURI di seluruh tanah air akan turut serta. Tetapi menurut Suparjo, karena tidak ada kepercayaan bahwa kemenangan ditempuh dengan darah, maka tawaran yang sedemikian pentingnya tidak mendapat jawaban yang positif. Omar Dhani telah bertindak begitu jauh sehingga telah memerintahkan untuk memasang roket-roket pada pesawat. Pada saat itu, menurut Suparjo dalam catatan yang ditulisnya sendiri, sebetulnya situasi pun belum terlalu terlambat. Ada celah-celah di mana segera harus gerakan 30 September masuki dalam persoalan penunjukan siapa yang menjadi pengganti Panglima Angkatan Darat. Bung Karno, kata Suparjo dalam catatannya, ketika itu meminta calon pengganti Letjen Ahmad Yani dari gerakan 30 September. Lalu, dari gerakan 30 September mencalonkan Maijen Rukman, Maijen Pranoto, dan Maijen Basuki Rahmat, sementara Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi dipertimbangkan pula oleh Bung Karno. Akhirnya, menurut Suparjo, yang disetujui Bung Karno adalah Maijen Pranoto. Seharusnya kita serahkan saja kepada Bung Karno. Dengan demikian kita tidak meminta terlalu banyak. Dan Bung Karno ada kekuatan dalam menyelesaikan masalah intern Angkatan Darat dan dapat menghalangi gelundungan aksi-aksi NATO dan kawan-kawan, kata Suparjo dalam catatannya. NATO yang dimaksud Suparjo adalah duet Nasution dan Soeharto. Tapi Maijen Pranoto tidak seperti yang diharapkan. Suparjo kecewa dengan langkah-langkah yang kemudian diambil Maijen Pranoto. Ia menilai Pranoto jenderal yang lamban, tidak becus sebagai pemimpin. Tetapi walaupun demikian, bila Pak Pranoto pada waktu itu cekatan dan dapat menggunakan wewenang, maka situasi tidak akan seburuk itu. Seharusnya dengan surat keputusan itu, ia cepat pidato dan umumkan pengangkatannya. Tindakan kedua supaya kedua pihak menanti perintah tidak saling bertempur. Pak Pranoto harus pula mulai menyusun kekuatan brigade-brigade di sekitarnya dan langsung ia pimpin. Dengan demikian langkah-langkah selanjutnya akan mempunyai kekuatan. Kemudian segera diisi dengan dalih-dalih sementara lowongan staf umum Angkatan Darat yang kosong. Sayang sekali, kesempatan yang terakhir ini tidak digunakan, tutur Suparjo. Akhirnya Maijen Pranoto setelah terlambat, kata Suparjo mulai berpidato di radio. Itu pun atas desakan dia melalui kawan Endang. Tetapi isi pidatonya tidak karuan, malah mengutuk G30S sebagai petualang. Kata-kata ini otomatis melumpuhkan perangsang revolusi di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah, kata Suparjo. Suparjo juga kecewa dengan sikap pentolan-pentolan lain di gerakan 30 September setelah Bung Karno tak merestui gerakan 30 September. Menurut Suparjo, harusnya ketika itu, pihak G30S merangkul Bung Karno. Kata dia, ide merangkul Bung Karno bukan semata-mata pikiran kompromis yang negatif, tetapi sesuai dengan membela apa yang masih dapat dibela. Andai kata kalah harus ada pertanggungjawaban, maka hanya para pelaksana G30S saja yang tampil mempertanggungjawabkannya, sehingga keutuhan partai tidak terganggu, kata Suparjo. Partai yang dimaksud Brigjen Suparjo adalah Partai Komunis Indonesia, PKI. Menurut Suparjo, taktik tersebut tidak lain adalah, apabila kita mengetahui akan mendapatkan hanya kulitnya saja, maka lebih baik mendapatkan isinya walaupun hanya separuh saja. Menurut Maijen Samsudin, dengan membaca pengakuan Brigjen Suparjo itu,
Jenderal Bintang 1 dari Siliwangi yang merupakan salah satu pimpinan G30 SPKI sangat kecewa dengan Pranoto. Saking kecewanya, Suparjo mencerca Pranoto sebagai perwira yang tidak cekatan dan tidak becus karena melalaikan kesempatan sewaktu Bung Karno secara lisan sudah menetapkannya sebagai pimpinan TNI Angkatan Darat di Halim melalui siaran RRI pada tanggal 1 Oktober lewat tengah malam.